Bagaimana jika Persib Bandung beneran juara Asia? Serius, bayangin, stadion penuh, sorakan bobotoh menggema, dan dua pemain asing berdiri di depan trofi. William Barros dan Andrew Jung. Duet yang sekarang lagi jadi bahan omongan di mana-mana. Tapi pertanyaannya, bisa nggak sih duet ini bener-bener bawa Persib sampai puncak Asia? Atau ini cuma euforia sesaat aja? Karena jujur, sepak bola itu nggak sesederhana punya dua striker tajam lalu otomatis jadi juara. Banyak tim yang udah coba dan gagal total. Tapi tunggu dulu, ini belum bagian paling gilanya. Karena kalau kita bongkar satu persatu, kalian bakal sadar kalau duet Barros dan Jung ini punya kombinasi yang langka. Sebelum itu, klik dulu tombol like-nya biar semangat bikin video analisis kayak gini makin tinggi. Dan jangan lupa subscribe, biar kamu nggak ketinggalan pembahasan mendalam soal Persib dan sepak bola Indonesia. Oke, lanjut. Pernah nggak sih kalian mikir kalau sepak bola itu kayak game strategi? Kadang tim kelihatan luar biasa waktu diserang, tapi justru goyah waktu diminta nyerang balik. Nah, posisi Persib sekarang lagi di titik menarik itu. Punya dua striker asing dengan gaya main yang beda banget, tapi justru bisa saling melengkapi. Barros dan Jung. Dua pemain ini bukan cuma soal cetak gol, tapi juga tentang keseimbangan. Barros itu pemain yang dinamis. Bisa lari ke sayap, bisa turun bantu build up, bisa juga tiba-tiba nongol di kotak penalti. Sedangkan Jung, dia tipikal predator klasik. Gak banyak gerak di luar kotak, tapi begitu ada bola matang, langsung eksekusi. Dua gaya yang bertolak belakang, tapi kalau dikombinasikan, hasilnya bisa jadi racikan maut. Nah, banyak yang bilang, duet kayak gini udah ketinggalan zaman. Di era sepak bola modern, tim-tim besar lebih sering pakai satu striker murni dikelilingi winger cepat dan gelandang kreatif. Tapi faktanya, kalau sistemnya pas, dua striker masih bisa jadi senjata ampuh. Masalahnya kuncinya ada di kata sistem. Tanpa sistem yang pas, duet maut bisa berubah jadi duet buntu. Kita lihat contoh nyata. Waktu lawan Bangkok United, kombinasi Barros dan Jung kelihatan banget potensinya. Di menit 42, Jung nyundul bola hasil crossing dan gol. Finishing satu sentuhan yang efisien banget. Kayak sniper yang cuma butuh satu peluru buat menembak tepat sasaran. Tapi waktu lawan Persita, Jung hampir nggak kelihatan. Kenapa? Karena suplai bolanya minim. Statistik menunjukkan Persib unggul penguasaan bola, tapi peluang bersihnya justru sedikit. Artinya, predator kayak Jung bakal mati kutu kalau nggak ada suplai. Sekarang kita geser ke Barros. Kalau Jung itu sniper, Barros ini lebih kayak pemburu. Dia aktif nyari ruang, narik bek lawan, bahkan kadang turun bantu nyusun serangan. Lihat aja waktu lawan Bangkok. Golnya lahir dari insting cerdas. Bola mental di lini tengah, dia langsung sprint, nemuin ruang kosong, dan tembak. Boom, gol kedua. Itu bukan keberuntungan, tapi hasil dari intuisi dan pergerakan tanpa bola yang bagus banget. Nah, disitulah duet ini menarik. Jung lebih statis, Barros lebih cair. Yang satu butuh bola matang, yang satu nyiptain ruang buat bola itu datang. Secara teori ini kombinasi sempurna. Tapi dalam prakteknya, semuanya tergantung gaya main Persib. Kalau Persib main reaktif, bertahan rapat, lalu serangan balik cepat, duet ini hidup. Barros bisa buka ruang, Jung tinggal finishing. Tapi kalau Persib diminta dominasi bola lawan tim bertahan rapat, sistemnya mulai seret. Barros kehabisan ruang, Jung terisolasi. Lini tengah nggak cukup kreatif buat kirim bola ke depan. Dan hasilnya, Persib kelihatan macet di depan. Nah, bagian ini penting banget buat kita bahas. Karena banyak yang masih mikir striker tajam otomatis berarti juara. Padahal sepak bola modern jauh lebih kompleks dari itu. Tim-tim besar di Asia, kayak Ulsan Hyundai atau Al Hilal, punya striker top. Tapi yang bikin mereka kuat adalah sistem yang mendukung. Koordinasi antar lini, transisi cepat, dan variasi serangan. Tanpa itu, bahkan striker sekelas dunia pun bisa kelihatan biasa aja. Jadi kalau Persib mau juara Asia, mereka nggak bisa cuma ngandelin duet ini. Mereka harus punya plan B. Kalau plan A gagal, jangan biarkan Barros dan Jung cuma lari-lari tanpa arah. Karena sehebat apapun dua pemain ini, tanpa sistem yang hidup, mereka cuma penonton di lapangan.
Sekarang kita bahas efek duet ini di Liga Indonesia dulu. Liga ini panjang banget, 34 pertandingan. Lawan mayoritas tim yang parkir bus. Artinya, Persib bakal sering ketemu pertahanan rapat. Di skenario kayak gini, duet Jung Baros sering kesulitan. Mereka bisa berbahaya waktu dapat ruang transisi. Tapi kalau lawan duduk di belakang, suplai bola berhenti. Kalau Persib mau maksimal, mereka butuh gelandang kreatif yang bisa kirim bola ke depan. Atau fullback yang berani overlap dan kasih crossing. Tanpa itu, dua striker ini bakal kehabisan napas. Tapi tunggu dulu, ini belum yang paling gila. Karena kalau kita geser pandangan ke level Asia, justru duet ini bisa jadi senjata rahasia. Kenapa? Karena di level Asia, banyak tim yang main terbuka. Mereka nyerang habis-habisan, nggak sabar, dan suka lupa bertahan. Dan di situ, gaya main Persib yang reaktif bisa jadi senjata ampuh. Baros bisa nyolong bola di tengah, Jung tinggal finishing. Simple tapi mematikan. Persib bisa jadi tim yang nggak diunggulkan, tapi bikin kejutan besar. Kayak kuda hitam yang diam-diam nyodok ke puncak klasemen. Kalau mereka konsisten, bukan nggak mungkin Persib bikin sejarah. Mungkin bukan musim ini, tapi pondasinya udah ada. Dua striker asing dengan karakter kuat, chemistry bagus, dan insting gol tinggi. Cuma tinggal satu hal, sistem yang matang. Karena pada akhirnya, sepak bola modern itu tentang orkestrasi. Bukan soal satu pemain hebat, tapi gimana semua pemain bergerak dalam harmoni. Persib harus bisa nyatuin gaya main dua striker ini dengan skema tim secara keseluruhan. Kalau bisa, hasilnya bisa luar biasa. Kalau gagal, duet ini bisa terlihat tumpul padahal potensinya besar. Sekarang balik ke pertanyaan awal. Bisa nggak duet William Baros dan Andrew Jung bawa Persib berjuara Asia? Jawabannya bisa. Tapi dengan catatan panjang, mereka berdua bisa jadi fondasi kuat. Tapi nggak cukup kalau Persib cuma harap dari dua orang. Butuh dukungan lini tengah, transisi cepat, dan disiplin bertahan. Karena juara Asia itu bukan soal siapa yang paling tajam, tapi siapa yang paling komplit. Kalau Persib bisa jaga keseimbangan itu, duet Jung Baros bisa jadi legenda baru. Tapi kalau enggak, mereka cuma bakal jadi catatan singkat di sejarah klub. Jadi, gimana menurut kalian bobotoh dan pecinta bola tanah air? Apakah duet William Baros dan Andrew Jung ini cukup buat bawa Persib ke puncak Asia? Atau masih banyak PR yang harus diberesin dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Aku bakal bacain yang paling menarik di video berikutnya. Dan kalau kalian suka pembahasan kayak gini, jangan lupa kasih like biar banyak bobotoh yang tahu informasi ini di YouTube. Klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan dukung terus konten sepak bola Indonesia yang berkualitas. Sampai jumpa di video berikutnya. Hidup Persib!